Saya rasa kalau untuk kenaikan harga pasti ada penyesuaian ya, karena kita kan juga di bidang consumer, dan ini sesuatu yang saya lihat, ya saya lihatnya positif ya. Mhm. Memang pemerintah ini kan memang ada, eee, faktor-faktor yang untuk bisa menaikkan revenue dari pajaknya mereka, jadi ya kita prinsipnya kita akan mendukung. Tapi saya juga mengerti ya, kalau kita menaikkan harga atau ada penyesuaian harga, itu kan pasti akan ngefek ke pasar. Dan kita Mhm. kan memang sekarang memang mau ekspansi untuk pasar, terutama untuk domestik. Jadi saya rasa kita akan balancing ya. Jadi mungkin dari segi retail pack, dari segi mungkin sizing, packaging yang dulunya mungkin gede, 500 gram, Mhm. kita mungkin kecilkan ke 250, supaya buying power-nya, buying buying basket-nya lebih terjangkau untuk para consumer. Mhm. Baik, berbicara dengan pasar retail dan juga konsumer begitu Pak Howard, apakah ini nantinya akan menekan begitu daya beli daripada konsumer? Saya rasa pasti ada efek. Mhm. Cuman itu yang saya sampaikan sebelumnya ya, karena kita ini kan kalau ngomong pasar di Indonesia kan ada banyak tier ya, size A, B, C. Jadi kita Mhm. juga harus tahu, price sensitivity towards, consumer ini kan masih ada. Makanya kita kalau ngomong untuk nanti ada kenaikan harga, kita juga harus lihat dari segi pasar seperti apa. Jadi nggak artinya apa yang nanti dinaikkan dari segi PPN kita akan langsung persis translate ke harga kita, nggak juga sih. Kita harus ngelihat juga tergantung pasarnya. Mhm. Baik, kalau kita, melihat dari sisi demand sendiri Pak Howard, bagaimana kondisi permintaan makanan beku sepanjang tahun 2021 ini? Tentunya di tengah masih adanya pandemi COVID-19. Ya, ini yang sesuatu yang menarik ya. Kalau Mhm. kita ngelihat tahun 2020 ya kita semua udah tahu ya dengan pandemi, dengan, PPE dulu masih, apa, restriction ya, social restriction yang ada, itu kan sangat menghambat dari segi market growth. Tapi kalau saya lihat tahun 2021, market ini sudah mulai recover dan pola beli konsumen ini kan sangat berbeda ya, yang mungkin dulunya cara belinya hanya ke, pasar atau ke pasar modern, sekarang kan mereka juga bisa beli online, terus online delivery. Jadi saya sih sangat positif ya dengan market outlook meskipun kita masih di tengah pandemi ya, tapi kan kita udah melihat, beberapa bulan terakhir ini kan sudah jauh lebih membaik lah dan saya optimis terus untuk ke depannya. Mhm. Apakah dari sisi demand sendiri ini demand-nya sudah kembali seperti sebelum pandemi? Dan apabila belum, bagaimana Anda memproyeksikan hal ini? Kapankah sebenarnya demand ini akan kembali, Pak Howard? Sebenarnya karena kita di bidang makanan ya, Mas, ya. Mhm. Saya rasa orang senang atau sedih pun kan perlu makan ya. Cuma mungkin Mhm. pola atau cara mereka membelinya kan berbeda. Kalau mungkin yang tadi saya bilang ya, dulunya sangat, tradisional yaitu ke toko dan membeli frozen, kita kan kebetulan di bagian frozen ya. Mhm. Sekarang kan mereka udah bisa beli online, logistik maupun IT infrastructure kan sudah jauh lebih bagus ya compare ke before. Jadi, saya lihat, kalau untuk market demand tuh pasti ada, tinggal Mhm. gimana kita bisa capture. Baik. Kita jualan ini kan harus omni channel, jadi semua channel harus bisa. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.